Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang ke-10, penjelasan mengenai al-waraqat dalam bentuk tasjir. Kita akan membahas tentang al-ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah fahuwa ittifaqu ulama'il asri ala hukmil haditha. Ini definisi al-ijma', pengertian dari ijma'. Kesepakatan ulama di suatu masa, ulama penduduk di suatu masa ala hukmil haditha. Mereka sepakat dalam suatu hukum, suatu peristiwa, suatu permasalahan. Harus ulama. Kemudian yang dimaksud dengan ulama di sini adalah wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha. Yang dimaksud dengan ulama adalah para ahli fikih. Jadi walaupun ada ulama yang lain yang meskipun dia ahli dalam ilmu syariat, tapi jika itu bukan fikih, jika itu bukan keahlian mereka, maka tidak dianggap kesepakatan maupun penyelisihan mereka. Apalagi jika bukan ulama, yaitu orang-orang awam, maka tidak masuk dalam suatu ijma. Kemudian yang dimaksud dengan al-hadithah adalah al-hadithah asy-syar'iyyah. Al-hadithah asy-syar'iyyah yaitu suatu pembahasan peristiwa syariat. Karena inilah yang dibahas dan ditelaah oleh para fuqaha. Berbeda dengan masalah lugawiyah, misalnya permasalahan yang berkaitan dengan bahasa, maka kembalinya kepada para ulama bahasa, tidak dibahas oleh para ulama fikih. Setelah itu, Imamul Haramain menjelaskan perincian seputar hukum-hukum ijma'. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha. Beliau mengatakan kesepakatan atau ijma', konsensus umat ini hujjah duna ghairiha, tidak umat yang lain. Jadi yang dianggap sebagai ijma' adalah umat ini. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya adalah hadis la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku tidaklah bersepakat di atas suatu kesesatan. Jadi tidak mungkin umat Islam ini sepakat dalam suatu kesesatan. Maka kebalikannya adalah umat ini pasti akan, ketika sepakat, pasti akan berada di atas kebenaran. Kemudian juga, ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Kemudian dalil yang kedua adalah wasyar'u warada bi ismati hadhil ummah. Dan syariat ini menunjukkan umat ini isma. Isma itu maksudnya adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi tidak mungkin syariat ini ada kekeliruan atau sesuatu yang menjadi kesepakatan oleh seluruh para ulama dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani. Dan ijma' ini hujjah, menjadi suatu hujjah, menjadi suatu dasar, menjadi dalil, bukti bagi al-asr ats-tsani, masa setelahnya. Jadi siapapun di masa manapun ketika terjadi ijma' maka itu hujjah, tidak boleh diselisih oleh umat setelahnya. Wa man ba'dahu, tentu saja setelah mereka juga al-asru tsani, asru salih dan seterusnya. Kemudian wa fi ayyi asrin kana, dan ijma' itu hujjah di masa kapanpun. Baik dari masa para sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, selama terjadi kesepakatan para fuqaha dalam hukum syar'i, maka itu menjadi hujjah. Dan beliau mengatakan wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Dan tidak disyaratkan dalam kehujjahan ijma' inqiradul asr. Inqiradul asr maksudnya adalah meninggal dunianya semua ahli ilmu, semua para fuqaha di masa tersebut. Ini menurut pendapat yang sahih. Ini menunjukkan adanya khilaf. Apakah disyaratkan ketika ijma' mereka semuanya harus meninggal dunia dulu tanpa ada yang berubah pendapat. Jadi kalau misalnya ada yang berubah pendapat sebelum meninggal dunia semuanya, berarti tidak jadi ijma'. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Beliau mengatakan pendapat yang sahih adalah tidak disyaratkan hal tersebut. Tidak disyaratkan. Yang penting
kapanpun, di waktu kapanpun, di masa kapanpun mereka sepakat, maka sudah menjadi ijma. Walaupun mereka belum meninggal dunia. Walaupun nantinya mereka akan berubah pendapat, itu tidak masalah. Karena dalil-dalil yang menunjukkan hujahnya ijma tidak mensyaratkan inqiradul asr, wafatnya para ulama tersebut. Dan pendapat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan tadi, maka harus meninggal dunia semuanya sampai tidak ada yang berubah pendapat. Kemudian beliau mengatakan fa in qulna inqiradul asri syartun, seandainya kita mengatakan berpendapat kebalikannya ini bahwa inqiradul asr, meninggal dunianya para ulama yang bersepakat tadi ini harus menjadi syarat, seandainya begitu fa yu'tabaru qaulu man wulida fi hayatihim, maka dianggaplah dalam ijma ini man wulida fi hayatihim, siapapun yang terlahir dalam masa hidupnya para ulama yang dulunya bersepakat tersebut. Watafaqoha, lalu dia lahir menjadi faqih dan berhasil menjadi ahlul ijtihad. Falahum an yarji'u an dzalikal hukm. Maka mereka dengan pendapat seperti ini, dengan pendapat syaratnya inqiradul asal, maka an yarji'u an dzalikal hukm. Mereka harus kembali rujuk dari hukum tersebut. Ya boleh mereka rujuk dari pendapat tersebut karena tidak menjadi ijma. Dan itu akan terus-menerus seperti itu. Setiap masa adalah yang lahir lagi, lalu menjadi faqih, menjadi ahli ijtihad. Jadi tidak, ya, jadi atau belum menjadi ijma. Setelah itu beliau mengatakan wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim. Ijma itu sah dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka. Misalnya mereka mengatakan boleh melakukan sesuatu, boleh mengkonsumsi sesuatu, sepakat. Atau mereka sepakat mengerjakannya. Mereka semuanya mengerjakan perbuatan tersebut. Maka perbuatan mereka juga menunjukkan bahwa itu boleh, walaupun tanpa ucapan. Begitu juga ijma itu sah wa biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di, tapi tidak cukup di sini. Biqaulil ba'd, ucapan sebagian atau perbuatan sebagian, yang wantisyari dzalika wa suqutil baqi. Lalu tersebar ucapan sebagian ulama tadi atau perbuatan sebagian ulama tadi tersebar luas. Sementara para ulama yang lain yang tidak mengucapkan dan tidak mengerjakan tadi diam, mereka setuju, maka ini juga sah dan disebut dengan al-ijma' as-sukuti. Namanya adalah al-ijma' as-sukuti. Selanjutnya adalah wa qaulul wahidi minas sahabah, ini yang tidak termasuk ijma'. Ketika ada satu sahabat yang mengatakan suatu pendapat, maka laisa bihujjatin ala ghairi, maka ini tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil bagi pendapat yang lain, bagi sahabat yang lain. Jadi bukan, tidak boleh, ya. Tidak bisa kita mengatakan kalau satu sahabat sudah berpendapat maka yang lain harus mengikuti, maka tidak begitu. Alal qaulil jadid. Alal qaulil jadid ini maksudnya adalah dalam pendapat madhab al-jadid. Wa fil qadimi hujjatun. Wa fil qadimi hujjatun, dalam madhab yang qadim, al-qaulul qadim, maka qaulul wahid ini menjadi hujjah bagi sahabat yang lain yang tidak boleh diselisihi. Ya, maksudnya adalah atau bisa dikatakan ini fil qadim hujjah qaulul wahidi. Jadi ketika ada sahabat yang mengatakan suatu pendapat, maka bagi selain sahabat harus mengikuti pendapat tersebut, tidak boleh menyelisihinya. Dasarnya adalah hadis ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dalil pendapat yang kedua ini, yang al-qaulul qadim, adalah ashabi kan nujum, para sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit tentu saja. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun dari sahabat tersebut kalian ikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini dasar pendapat satunya. Tetapi dibantah oleh dengan qaul jadid ini bahwasanya hadis riwayat tersebut riwayat yang lemah, hadis yang dhaif, sehingga tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dasar. Tentu saja ini kalau satu sahabat. Berbeda kalau sepakat semuanya para sahabat, maka itu menjadi hujjah bagi siapapun yang datang setelahnya, dan itu sangat jelas. Demikianlah materi yang berkaitan dengan ijma. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.